saudara-saudara kaum muslimin sudah rahmatullah. Setiap tanggal 9 Zulhijjah, berjuta-juta kaum muslimin sedang melakukan ibadah haji berada di padang Arafah. Mereka datang dari berbagai negara yang berlainan bahasa, warna kulit, tetapi mereka berpakaian yang sama dan tujuan yang sama pula, yakni hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tercantum dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli wajhin amin. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang khusus yang datang dari segenap penjuru jauh. Bukan surat Al-Hajj. Di bawah terpangan terik matahari yang menyengat, berjuta-juta manusia dari berbagai bangsa yang berbeda bahasa, warna kulit, kebudayaan maupun pola berpikirnya. Mereka berkumpul seolah-olah mengadakan suatu abai besar. Tak ada perbedaan antara raja dan rakyatnya. Tak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Dan tak ada pula perbedaan antara satu kaum dan kaum lainnya. Mereka itu sama-sama menjadi tahu Allah yang sedang bertakorup dan sedang mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah. Keadaan semacam inilah yang menggambarkan hari berkumpulnya segenap manusia di padang mahsyar kelak, guna mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Kaum muslimin sudah rahimahullah. Hari raya Idul Adha juga bisa disebut sebagai hari raya kurban, karena pada hari raya ini dan 3 hari sesudahnya umat Islam disunahkan menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Berbicara mengenai kurban, kita teringat akan sejarah di mana 2 orang kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, telah menyelesaikan dengan baik perintah Allah yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya dengan tangan sendiri. Nabi Ibrahim telah siap melaksanakan pembelian setelah mendapat kata sepakat dari Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan segala rahasia yang tersimpan dalam hati kedua insan kekasihnya itu, telah menantikan kekasihnya keikhlasan hati mereka dengan seekor domba yang besar. Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi syariat Islam yang amat menganjurkan kepada umat untuk mengorbankan sebagian harta yang disayanginya berupa hewan kurban yang dagingnya dibagi-bagikan kepada para fuqara dan para masyarakat. Anjuran menyembelih kurban ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabdanya, man kana lahu sa'atun walam yudhaqi fala yaqribanna musallana. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dekat dengan tempat sholat itu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
keteguhan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah menjadi cermin bagi kita bersama. Betapa beliau telah sanggup dan rela berkorban apa saja demi mendapatkan ridho Allah. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam telah kita warisi bagaimana telah pula diwarisi oleh para pejuang tanah air. Kita kembali pada masa lalu, di mana mereka telah merelakan harta benda, jiwa dan raga demi mendapatkan keadilan, kebenaran dan persatuan. Kita juga disunatkan untuk melaksanakan puasa sunnah dalam bulan-bulan Indonesia ini. Ada yang menyebutkan ada 1 sampai tanggal 9. Tapi yang biasa kita dengar dari atau riwayat Sofi itu tanggal 8 dan 9 itu disebutkan untuk puasa tarawih dan Sabtu. Satu kesimpulan bahwa kita peroleh dari khotbah Jumat kali ini, yaitu bahwasanya kemah yang bersih tersirat dalam hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, ialah acuan semata bagi generasi muda untuk siap menjadi insan yang teguh, yang tegar, dan berani berkorban dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan dan halangan dalam kehidupan sehari-hari demi kebenaran dan keberhasilan cita-cita. Tapi akhirnya adalah kita sebagai generasi tua yang lebih membuktikan sikap luas dan terbuka, yakni dengan lebih banyak memberikan arahan, didikan serta tuntunan kepada anak-anak kita agar kelak mereka benar-benar mampu berperan sebagai generasi pengganti yang lebih baik, lebih sukses dalam melaksanakan cita-cita. Tanamkan kepada mereka semangat juang dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan tanah air, serta binalah mereka untuk menjadi pribadi yang siap menerima Tuhan sebagai generasi. Firman Allah dalam surat Al-Quran, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adjahu azbahu tafantur mana ara qala ya abatif al-matu amur satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Safat ayat 102. Demikianlah Tuhan Jumat kali ini, yaitu benar adanya hanya karena Allah SWT. Bila ada kesalahan itu karena kecuali kegelapan, sebab mata tangan kita diselesaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Irhaman liman jahada bihil wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bisolah nabiyikum qadima. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in warado anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Amin. wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur amana saratin wahdir man qala lil muslimin wa a'il kalimatika ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yad'ukum wa la dzikrullahi akbar.